Halo, shalom. Kembali lagi dengan saya Yulis Dawani Sipahutar. Saya mahasiswa dari IHKN Tarung, NIM 190101035, Prodi Pendidikan Agama Kristen B semester 3. Baiklah, saya di sini akan memenuhi tugas dasar-dasar pendidikan dari Ibu Grace Sinombi. Saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di masa pandemi dan bagaimanakah peran seorang guru untuk menghadapi sistem pendidikan di masa pandemi. Oke, baik, untuk pembahasannya selamat menyimak. Oke, baik, sekarang saya akan masuk pada pembahasan, yaitu mengenai sistem pendidikan di masa COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 ini sangat berdampak bukan hanya pada ekonomi kita saja, tapi pada sistem pendidikan juga. Sistem pendidikan sekarang yang biasanya dari tatap muka menjadi melalui online atau dalam jaringan, sering juga dikatakan itu daring. Jadi pada masa ini yang kita belajar melalui online ini itu bukanlah hal yang mudah buat peserta didik ataupun pendidik. Jadi di situ kita harus mampu untuk menyesuaikan diri atau mampu membiasakan diri untuk merasa nyaman kita belajar melalui online ini. Jadi di sini peran seorang guru ataupun peran seorang peserta didik harus bisa saling membantu antara guru ataupun peserta didik supaya pembelajaran ini menghasilkan atau hasil yang baik ataupun mendapatkan hasil, yaitu mereka harus mampu membuat suasana belajar yang membuat mereka nyaman dan mendapatkan ilmu. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengasih saran bagaimana sih seorang guru itu supaya mampu untuk membangun pembelajaran melalui online ini. Yang pertama, seorang guru harus kreatif atau mereka harus mampu untuk memilih metode pembelajaran atau memilih aplikasi yang tepat untuk mereka lakukan dalam sistem pembelajarannya supaya peserta didik itu tidak merasa bingung atau merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran. Misalnya seperti ini, bahwa aplikasi itu kan sangat banyak, bisa melalui Google Meet, Google Classroom, ataupun Zoom, ataupun aplikasi yang lain. Jadi kita harus bisa memilih salah satu ataupun dua di antaranya supaya kapasitas atau memori HP mereka tidak terlalu penuh karena begitu banyaknya aplikasi yang akan mereka download seperti itu. Jadi karena mendownload itu pun membutuhkan paket, bukan? Jadi untuk mengurangi biaya mereka, kita harus bisa memilih aplikasi yang tepat, yang benar-benar yang bisa kita gunakan selama pembelajaran online. Kedua, yaitu seorang guru harus lebih aktif atau harus lebih kreatif dalam menjelaskan sebuah materi supaya peserta didik itu mampu untuk memahaminya dengan mudah. Karena secara online ini bukanlah hal yang mudah untuk membuat seorang peserta didik untuk mampu menerima atau menangkap apa yang dijelaskan oleh pendidik. Bisa juga contohnya begini, seorang guru mampu mengirim video penjelasan kepada peserta didik supaya peserta didik mampu untuk memahami apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Karena tidak begitu mudah juga jika penjelasan itu melalui Zoom, karena kadang juga kan jaringan itu macet atau segala macam, jadi suara guru saat menjelaskan tidak jelas. Jadi bisa juga seorang guru menjelaskan melalui video dan dikirim pada peserta didik. Seorang guru juga harus mampu menempatkan cara penjelasannya, melihat tingkatan seorang peserta didik, apakah dia seorang mahasiswa atau apakah dia seorang sekolah dasar ataupun sekolah menengah ke atas ataupun seorang yang masih SMP seperti itu. Jadi karena daya tangkap seorang siswa itu tidaklah sama. Mahasiswa tidaklah sama daya tangkapnya dengan anak SD, mahasiswa tidak sama daya tangkapnya dengan anak SMK, SMA ataupun SMP seperti itu. Jadi di sini seorang guru harus mampu memahami suasana ataupun tempat tinggal seorang peserta didik seperti itu. Kita tidak boleh harus memaksakan mereka harus bisa mengikuti pembelajaran padahal suasana di kampung mereka itu sedang ataupun hujan ataupun sedang tidak ada jaringan, karena itu bisa membuat mereka menjadi down ataupun mereka
frustasi. Seorang guru juga harus mampu untuk mengatur waktu atau mengatur jam pembelajaran. Jadi siswa langsung peserta didik langsung mengetahui masa mereka untuk masuk pada pembelajarannya. Seperti hari Senin mereka masuk pada jam segini, hari Selasa mereka masuk pada jam segini. Jadi mereka sudah memiliki atau menyusun waktu kegiatan mereka. Jadi mereka juga pada masa pandemi ini bisa menjadi seseorang yang mampu mengatur waktu. Jadi bukan hanya seorang guru bukan hanya memberikan tugas saja, karena itu bisa membuat mereka pusing atau membuat mereka frustasi, atau bahkan malah apa yang kita ajarkan itu tidak masuk pada pikiran mereka, akan menjadi sia-sia. Karena seorang pendidik pun tidak mau kan bahwa apa yang mereka ajarkan itu sia-sia. Pasti mereka mau apa yang mereka ajarkan itu berguna kepada peserta didik. Jadi mungkin hal seperti itulah yang bisa saya jelaskan apa yang bisa dilakukan seorang guru dalam sistem pendidikan di masa pandemi ini. Jadi bukan hanya seorang peserta didik pun di sini harus berperan, atau mereka harus bisa juga mampu untuk memahami situasi pandemi ini. Jadi mereka juga harus mampu mengikuti aturan yang diberikan oleh seorang guru. Jadi bukan berarti di sini hanya peran seorang guru, tapi juga peran dari peserta didik. Tetapi peserta didik juga harus mendapatkan dukungan dari orang tua, karena orang tua lah orang yang terdekat buat peserta didik. Mungkin orang tua bisa memberikan semangat ataupun memberikan fasilitas sehingga peserta didik bisa lebih mudah untuk mengikuti pembelajaran online ini. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pendidikan di masa pandemi dan tips-tips yang bisa saya berikan buat seorang guru ataupun yang bisa dilakukan oleh peserta didik atau pendidik di masa pandemi ini. Baiklah, di akhir video ini saya juga menerima komentar ataupun suatu masukan atau suatu tips dari penonton yang bisa membangun penjelasan saya tadi atau bisa menambahi penjelasan saya tadi, supaya yang menonton video saya ini nanti bisa menengok komentar dari saudara-saudara sekalian dan bisa menambahkan ilmu juga. Jadi demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom.